Hey, Utsamagon! Jadi bagaimana kabar kalian semua di minggu ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini kita akan lagi-lagi melanjutkan kembali mereview chapter terbaru dari manga Embers. Dan kali ini ada pada chapter 2. Kemarin kita sudah berkenalan dengan protagonis utama kita ya, yakni bernama Noboru Haitani. Dimana dia ini adalah seorang preman namun sekarang memiliki cita-cita menjadi seorang pemain pesepak bola profesional. Yang dimana ini bermula dari tantangan gurunya untuk bertarung selain tinju karena karakter utama kita yang satu ini sangat menyukai kekerasan. Nah, chapter sebelumnya pun memperlihatkan dia sudah masuk ke sekolah SMA dan sekarang akan mengetes kemampuannya dan meregangkan kakinya di sekolah tersebut guna untuk mencapai impiannya. Jangan lupa bantu Tamagon dengan cara subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Chapter 2 dari manga Embers berjudul Pertemuan. Ini dimulai dari flashback yang dialami oleh Haitani di mana dia mengingat masa-masa dia pada saat dia masih SMP dulu, di mana dia benar-benar kalah telak dalam permainan bola. Apalagi dia mengingat dirinya dipecundangi oleh seorang yang bernama Takabi. Dia benar-benar kecewa atas dirinya sendiri dan saat ini dia bersumpah pada dirinya sendiri untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya dan sekarang sudah terdaftar di sekolah sepak bola Kosei. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak kalah lagi seperti itu. Yep, lantas panel pun berpindah dan sekarang memperlihatkan Haitani yang mengejar seorang perempuan. Di mana perempuan ini benar-benar ketakutan ya. Dia sangka dengan wajah preman yang dimiliki oleh Haitani akan menyakiti dirinya. Teman perempuannya bernama Hikage tampak kebingungan mengapa Hikage ini sampai dikejar pria seperti itu dan apakah dia mempunyai sebuah kasus. Dan terungkap fakta bahwa ternyata Haitani ini mengejar perempuan tersebut hanya ingin untuk memberikan dompet yang sudah dia lihat dan ingin mengembalikannya. Di sana juga memperlihatkan dua siswa yang ada di sekolah tersebut yang melihat kejadian Haitani yang sedang mengejar Hikage. Mereka juga melihat ada beberapa daftar calon siswa yang sangat konyol sudah masuk ke sekolah tersebut, bukan hanya pria yang berambut blonde yang pagi ini mendaftar. Nah, dan ternyata wanita yang dikejar oleh Haitani ini merupakan teman satu kelompok dari pria dan juga wanita misterius ini. Kemudian kita pun beralih lagi ke Haitani yang mengejar Hikage. Nah, pada saat ia sedikit lagi mendapatkan wanita tersebut, tiba-tiba saja dia diselepak oleh seorang pria. Tentu saja ya si preman Haitani ini marah. Siapa yang melakukan hal tersebut? Kemudian di sana pun ada seorang pria yang berdiri berkata bahwa ini adalah jalurku. Jadi kau pikir apa yang sedang kau lakukan di sini? Kita pun diperlihatkan seorang pria yang bernama Kaoru Bugai. Dia berposisi sebagai midfielder. Bugai berkata, beraninya kau mengejar manajer klub kami di hadapan sebuah orang. Haitani pun berkata bahwa dia cuma ingin mengembalikan dompet dari wanita tersebut. Makanya dia mengejar orang itu. Haitani ini melihat bahwa dompet si wanita tersebut tertinggal. Maka dari itulah dia mengikuti wanita itu terus. Yup, kita pun melihat Yukizuki mendekati mereka dan di sini Yukizuki ini pun bilang bahwa pria yang berambut blonde yang ada di depan kita saat ini ternyata adalah salah satu dari member baru kita. Kemudian Bugai ini pun menolak untuk mengajaknya bergabung karena di klubnya tidak membutuhkan seorang stalker dan juga preman atau penguntit seperti Haitani. Kemudian tentu saja Haitani si preman marah. Beraninya kau memanggil aku seorang preman, dasar pria berwajah burdok. Apa kau tak diajari oleh ibumu bahwa jangan menilai orang dari sampulnya saja? Yup, di sini pun Bugai mengatakan bahwa sekolah kami adalah salah satu rumah sepak bola teratas di prefektur ini. Sejarah panjang dan juga ceritanya. Di sini bukanlah klub yang memasukkan calon sampah yang harus masuk dengan hanya bersenang-senang saja. Bugai pun terlihat merobek dokumen pendaftaran yang dimiliki oleh Haitani. Para cewek-cewek di sana tentu tampak panik. Apakah benar kau melakukan hal itu, Bugai? Kemudian reaksi dari sang preman kita tentu saja benar-benar menyala-nyala. Dan dia berkata, sejarah dan prefektur terkenal. Apa kau pikir kau ini adalah seorang kapten? Ketika yang kalian lakukan di sini hanyalah membuang-buang waktu dan berakhir dengan kau tua berjamur di sini. Mendengar hal tersebut, Bugai kembali memanas dan situasi pun semakin kacau ketika dia mendengar hal tersebut. Nah, panel selanjutnya pun memperlihatkan Bugai ini kemudian langsung mengajak Haitani ini berduel sepak bola di lapangan yang kemudian dilihat oleh beberapa siswa. Di sana Bugai bilang bahwa dia harus mengajari preman ini tentang di mana dia berada saat ini.
Aturan yang Bugai buat dalam duelnya kali ini adalah sangat sederhana. Jadi siapapun yang mencetak gol pertama, dia yang akan menjadi pemenangnya. Dan jika Bugai ini kalah, maka Haitani dapat bergabung dengan klub atau melakukan apa saja yang dia inginkan. Bugai di sini sesungguhnya akan memberikan Haitani keuntungan, di mana dia tak akan melakukan gerakan apapun untuk mencetak gol selama 5 menit. Di sini pun terungkap fakta bahwa Bugai ini adalah salah satu gelandang terbaik di prefektur di dalam sekolah tersebut. Nah, mendengar Haitani yang diremehkan seperti itu membuat si preman ini benar-benar sangat marah. Dia pun berteriak, "Aku akan membuatmu makan kata-katamu tadi." Yup, namun di panel selanjutnya memperlihatkan dribbling yang benar-benar payah dilakukan oleh Haitani yang dimana itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Haitani yang bermuka batu tersebut pun tak patah semangat. Dia kemudian berasumsi bahwa jika bisa menabrak lawannya, itu tidak akan masalah dengan punya dribbling yang buruk. Bugai pun di sini bilang, "Mungkin kau bingung membedakan mana sepak bola dan rugby, di mana kau terlihat menerobos dengan sangat brutal." Yukizaki berkata bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Bugai ini benar-benar terlalu kokoh dan kemampuan untuk menahan serangan bahkan 3 orang sekaligus tak akan bisa untuk menjebaknya. Jadi rasanya Haitani ini lebih beruntung jika mencoba menahan tiang telepon saja. Haitani kemudian mencoba untuk menabraknya, namun Haitani terlihat tersungkur. Bugai bilang bahwa 5 menit yang dimiliki oleh Haitani ini sudah habis dan itu pun tak berefek apa-apa kepada Bugai. Di sini kemudian Bugai bilang bahwa Haitani benar-benar masih seorang amatir yang bermain sepak bola. Sekarang Bugai pun menunjukkan bagaimana caranya bermain sepak bola yang benar dan menyingkirkan keterpurukan dan memasukkan keberanian di dalamnya. Bugai berkata bahwa Haitani ini harusnya berhenti saja bermain sepak bola sebelum dirinya memalukan dirinya sendiri. Si preman tentu panas mendengar hal ini. Dia pun berkata bahwa kau tak dapat memenangkan pertarungan jika kau lari darinya. Dan di sini pun terlihat Haitani melakukan pressing ke Bugai. Selanjutnya panel epic pun terlihat di mana dengan skillnya Haitani bisa untuk mencuri bola yang dibawa oleh Bugai. Haitani bilang, "Mengapa harus menggunakan bola itu kalau aku bisa mencurinya darimu?" Yup. Orang-orang di sana pun tampak kaget melihat pergerakan yang dilakukan oleh Haitani kepada Bugai. Panel berikutnya pun memperlihatkan kontrol yang luar biasa dilakukan oleh si preman ini dalam melewati lawannya. Bugai kemudian bilang bahwa dia tak bisa melewatinya dan jadi Bugai ini berasumsi bahwa ini adalah spesialis kemampuan yang dimiliki oleh Haitani. Kemampuannya sangat berbeda daripada saat dia melakukan serangan dan aku sangat tidak suka menyerahkan kontrol bola ini, namun dia menendang bolanya ke depan. Jadi mari kita jadikan ini menjadi lomba lari dan jika kecepatan kita sama, Haitani punya kesempatan 50-50 untuk menyerang Bugai. Nah, pada saat mereka beradu sprint inilah, tiba-tiba saja muncul seorang perempuan yang menghadang mereka dan berteriak, "Hentikan ini teman-teman!" Badan mereka pun beradu dengan si wanita tersebut dan wanita tersebut pun jatuh ke tanah. Wanita yang menghentikan mereka ini ternyata adalah Hikage yang sebelumnya menghilang. Nah, setelah itu pertikaian dari mereka berdua ini pun tidak ada pemenangnya karena ini sudah dihentikan oleh Hikage. Yup, dan kelompok dari Bugai ini pun berasumsi bahwa mereka sudah menemukan sosok yang mereka anggap sebagai pemain hebat yang mempunyai spesialis dalam mencuri bola. Dan panel terakhir pada chapter Embers ini memperlihatkan plot twist yang sama sekali tidak kita duga. Kelompok dari Bugai juga mendapatkan seorang penyerang yang spesialisnya juga dalam mencuri dan ternyata itu adalah sosok dari Takami. Pertemuan dari Takami dan juga Haitani sekarang berada di dalam satu kelompok yang sama-sama bersama dengan Bugai. Yup, jadi sangat menarik sekali melihat bagaimana Takami akan bekerja sama dengan Haitani. Pasti akan terjadi suatu konflik ya yang ada di dalam kelompok mereka ini. Minggu depan kita akan lanjut lagi membahas chapter Embers yang ketiga ini. Jangan lupa like dan komennya ya nakama.